Di alur cerita anime Komodo no Jikan ini menceritakan tentang seorang pemuda pedo yang menjadi guru SD. Bahkan selama menjadi guru SD, dia disukain oleh cewek loli yang siap dilakukan seperti apapun oleh pemuda ini. Bagi kalian yang sangat penasaran dengan alurnya, kita dengerin sampai habis sama-sama. Tanpa lama-lama, langsung aja kita masuk ke storynya. Menceritakan tentang tokoh utamanya bernama Daisuke Aoki. Aoki merupakan pemuda yang masih perjaka dan sangat buta dalam hal percintaan, yang dimana dirinya sekarang baru saja mendapatkan pekerjaan pertamanya menjadi guru SD. Aku juga mau sih sebenarnya. Aoki pun langsung memasuki kelas yang akan dia ajar. Namun saat memasuki kelas, hal mengejutkan pun terjadi. Mina, hajime. Dia pun langsung menutup pintu kelas tersebut. Setelah mereka selesai, cerita pun dilanjutkan. Aoki sekarang sedang berada di kelas, dan dia pun memperkenalkan dirinya kepada para murid-murid di kelasnya yang akan dia ajar. Setelah selesai memperkenalkan diri, Aoki meminta murid-muridnya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Saat itulah Aoki mengetahui tentang salah satu murid yang sudah lama tidak hadir di kelas ini, yang bernama Mimi. Singkat saja, Aoki pun selesai mendengarkan perkenalan dari murid-muridnya. Di kantornya, Aoki pun langsung menanyakan kepada para guru-guru di kantor mengenai murid yang bernama Mimi. Guru yang bernama Uyajima langsung menjelaskannya mengenai Mimi yang telah keluar dari sekolah akibat guru yang sebelumnya terlalu keras kepada Mimi, yang membuatnya trauma untuk bersekolah. Kegiatan mengajar Aoki pun dilanjutkan. Ada beberapa kejadian yang terjadi kepada Aoki mengenai salah satu murid bernama Kokonoe yang selalu menggoda Aoki, bahkan dengan cara seperti ala-ala pedo. Namun Aoki tidak menanggapi Kokonoe dengan serius dan menganggap itu hanya candaan anak-anak saja. Singkat cerita, jam pulang pun tiba. Saat Aoki keluar dari kelasnya, dia pun langsung diajak bicara oleh sensei yang bernama Huen Sensei. Huen Sensei pun menjelaskan mengenai murid yang bernama Mimi, kalau Mimi telah dicaci maki oleh guru sebelumnya, yang membuatnya sangat stres. Setelah dia mendengar semua penjelasan Huen Sensei, Aoki pun langsung termenung di kelasnya, memikirkan murid-muridnya. Lalu tiba-tiba Kokonoe datang menghampiri Aoki dan menjelaskan mengenai keadaan Mimi, yang dimana Mimi akibat depresinya ia sampai dirawat di rumah sakit. Setelah selesai mendengarkan penjelasan Kokonoe, Aoki pun jadi langsung memutuskan menuju ke kediaman tempat tinggal Mimi. Setibanya di sana, Aoki pun berusaha berkomunikasi dengan Mimi, yang berujung Aoki berhasil akrab dengan muridnya tersebut. Selain itu, Aoki juga berhasil membuat Mimi menjadi bersekolah kembali. Lalu pada esok harinya, di saat Aoki di kantornya, dia pun mendapatkan panggilan dari muridnya bernama Koro untuk menyelamatkan Kokonoe. Aoki pun langsung melihat keadaannya. Saat berusaha menyelamatkan Kokonoe, tiba-tiba Kokonoe langsung terjatuh. Aoki pun menjadi pingsan. Selama Aoki pingsan, ternyata Aoki dirawat oleh Kokonoe, Koro, dan Mimi karena mereka mulai menyukai gurunya tersebut. Lalu akibat ditolong oleh Aoki, Kokonoe juga mulai jatuh cinta kepada gurunya, dan hubungan Kokonoe, Koro kepada Aoki semakin dekat. Beberapa hari kemudian, pada hari ini Kokonoe selalu saja menggoda Aoki dan merayu Aoki untuk mendapatkan perhatian dari Aoki. Ya, walaupun Aoki ujung-ujungnya tidak mengerti tujuan Kokonoe melakukan hal tersebut. Hari selanjutnya lagi, pada hari ini Aoki di kantornya dimarahin oleh kepala sekolah karena semenjak Aoki menjadi wali kelas, nilai murid-muridnya menjadi menurun akibat teknik mengajarnya yang salah dan terlalu baik kepada murid-muridnya, yang membuat dia diremehkan oleh murid-muridnya. Namun Aoki memilih menghiraukan saja perkataan kepala sekolah tersebut karena Aoki merasa memiliki caranya sendiri. Setelah itu ia pun langsung menemui Kokonoe dan mengajari Kokonoe dan berharap agar nilai Kokonoe menjadi ada peningkatan.
Selama mengajari Kokonoe, Kokonoe meminta kepada Aoki apabila nilainya ada peningkatan, Aoki harus memberinya hadiah. Aoki yang mendengar hal tersebut tentu saja mengiyakannya. Lalu esok harinya lagi, Aoki berusaha menjelaskan dan mengajari murid-muridnya dengan cara terbaiknya. Walaupun awalnya diabaikan oleh murid-muridnya, tapi berkat usaha Aoki yang gigih, murid-muridnya mulai memperhatikan Aoki. Dan singkatnya, setelah hari berlalu, nilai muridnya mulai ada peningkatan. Apalagi nilai milik Kokonoe yang memiliki nilai yang sempurna, yang berujung membuat Aoki sangat bangga kepada Kokonoe. Lalu pada saat pulang sekolah, Aoki tidak sengaja bertemu dengan Kokonoe. Setelah mereka ketemu, Kokonoe langsung menagih janjinya kepada Aoki, yaitu janji akan memberinya hadiah. Kokonoe ingin hadiahnya yaitu berupa dia ingin Aoki menggendongnya sampai depan rumahnya. Dan Aoki pun mau tidak mau menurutinya. Lalu akibat kejadian itu juga, Aoki mulai ada rasa sedikit kepada Kokonoe. Singkatnya, mereka pun sampai ke tujuan. Kokonoe langsung berlari dengan kegirangan. Beberapa hari kemudian, Aoki pada hari ini meminta murid-muridnya untuk mengizinkannya menemui orang tua mereka agar dia bisa mengenal murid-muridnya lebih jauh. Walaupun sudah berniat begitu, murid-muridnya malah tidak ada yang setuju dengan rencana Aoki. Lalu karena rencananya tidak disetujui, Aoki memutuskan untuk mencari tahu mengenai latar belakang keluarga murid-muridnya. Namun sayang, Aoki tidak begitu mendapatkan informasi tentang muridnya. Hoen Sensei yang mengetahui hal tersebut menyuruh Aoki untuk ngecek dokumen-dokumen muridnya saat muridnya di kelas sebelumnya. Lalu setelah itu Aoki pun langsung ke tempat buku tersebut dan membacanya. Selama membacanya, Aoki tidak sengaja membaca tentang orang tua Kokonoe, di mana ibunya Kokonoe sudah almarhum dan papanya sudah bercerai dengan ibunya. Lalu akibat mengetahui hal tersebut, Aoki pun pada saat pulang dari sekolah langsung ke rumah Kokonoe untuk memastikan tentang keluarga Kokonoe. Saat Aoki tiba di rumah Kokonoe, tiba-tiba ada seorang pria membukakan pintu untuk Aoki. Aoki pun masuk ke dalam dan langsung menanyakan tentang keluarga Kokonoe. Pria ini langsung menjelaskan semuanya mengenai ibunya dan papanya Kokonoe telah bercerai. Selama bercerai, ibunya bertemu dengan pria ini. Nama pria ini adalah Reiji. Setelah ketemu, akhirnya ibu Kokonoe dan Reiji menikah, yang berujung Reiji menjadi ayah angkatnya Kokonoe. Walaupun awalnya pernikahan mereka bahagia, tapi ibunya Kokonoe memiliki penyakit yang parah dan berakhir meninggal. Lalu semenjak meninggalnya ibunya Kokonoe, Reiji lah yang sendirian dan melindungi Kokonoe selama ini. Dan Reiji meminta kepada Aoki untuk selalu melindungi Kokonoe. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka dikejutkan Kokonoe yang pulang ke rumahnya. Kokonoe yang mengetahui guru kesayangannya telah perhatian kepada dirinya, langsung sangat salting mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, Aoki memutuskan untuk pamit dari rumah Kokonoe dan langsung pulang. Pada esok harinya, saat Aoki mau menuju kelasnya, tiba-tiba dia langsung dihadang oleh Kokonoe. Kokonoe langsung menanyakan apakah Aiko khawatir pada dirinya. Jadi sampai mengunjungi rumahnya, Aiko pun langsung menjawab kalau dirinya sangat khawatir dan peduli kepada Kokonoe. Kokonoe yang mendengar jawaban tersebut langsung tambah jatuh cinta kepada Aiko. Lalu tiba-tiba Kokonoe langsung melancarkan aksinya. Setelah selesai, Kokonoe langsung kabur dari tempat tersebut. Sementara Aiko hanya kebingungan dengan apa yang telah dilakukan oleh Kokonoe. Waktu pun terus berlalu hingga tibalah hari pengumuman liburan musim panas. Saat Aoki menuju kelasnya, dia tidak sengaja bertemu dengan Kokonoe lagi. Saat bertemu dengan Kokonoe, Kokonoe langsung bilang kalau dirinya sekarang sangat sedih. Akibat kemungkinan besar saat liburan musim panas nanti dia tidak bisa bertemu dengan Aoki. Aoki yang mendengar hal tersebut langsung meyakinkan Kokonoe mengenai Kokonoe pasti akan bertemu dengan dirinya walaupun saat liburan musim panas. Singkat cerita, liburan musim panas pun akhirnya tiba.
Selama liburan, Aiko hanya melanjutkan tugasnya sebagai guru, yaitu membuat dokumen di sekolahan. Beberapa hari kemudian, di saat Aiko sedang berada di sekolahan dan sedang berbicara dengan Sensei Hoen, dirinya secara tidak sengaja melihat Kokonoe yang berada di sekolahan itu juga. Aiko yang menyadari hal itu pun, Aiko langsung mengejar Kokonoe. Saat mereka ketemu, Kokonoe langsung mengungkapkan rasa kangennya karena sudah lumayan lama tidak bisa bertemu dengan Aiko. Secara mengejutkan, tiba-tiba Kokonoe mendorong Aiko ke kolam dan langsung memeluk Aiko. Aiko yang mengetahui hal tersebut memilih membiarkannya saja karena dirinya sangat paham dengan perasaan Kokonoe. Lalu karena pada saat itu acara kembang api musim panas sedang dimulai, mereka pun melihat kembang api tersebut bersama-sama, yang tentu saja membuat hubungan mereka semakin dekat. Pedo dasar pedo. Lalu singkat cerita, Aiko pun memutuskan mengantarkan pulang Kokonoe ke rumahnya. Beberapa minggu kemudian, yang dimana hari ini Aoki dan guru-guru yang lain termasuk para murid-muridnya sedang berkumpul untuk melakukan acara musim panas, yaitu sebuah study tour. Setelah beberapa persiapan, mereka pun berangkat menggunakan kereta api. Sesampainya di tempat tujuan, mereka diminta untuk menuju ke Bukit Gunung untuk melakukan acaranya. Setelah beberapa usaha yang melelahkan, Aiko akhirnya sampai ke bukit tersebut. Mereka pun diminta melakukan kegiatan seperti memilih tempat penginapan mereka dan memasak bersama-sama, dan malamnya melakukan acara api unggun. Lalu kemudian mereka diminta untuk tidur. Sementara Aiko sekarang sedang mencek satu persatu muridnya untuk menyuruh mereka agar tidur. Setelah mencek semuanya dan situasi mulai terkendali, Aiko pun memutuskan balik ke penginapannya. Namun di saat di penginapannya, Aiko dikejutkan dengan kehadiran Kokonoe yang telah diam-diam menyelinap masuk ke penginapannya. Lalu akibat itulah, Kokonoe pun langsung berusaha menggoda Aiko dengan pakai caranya. Dan kelakuan Kokonoe ini dia lakukan sampai pagi, dan Kokonoe pun tertidur sampai digendong oleh Aiko, dan mereka pun tidur di bawah pohon teriknya matahari. Lalu pada saat mereka tidur juga, Koro dan Mimi memutuskan ikut tidur juga di tempat Aiko Sensei. Beberapa saat kemudian, Aiko akhirnya dibangunkan oleh Hoen Sensei. Saat dia terbangun, dia dikejutkan oleh para muridnya yang sedang tidur berada di sampingnya dan langsung menyuruh mereka bangun. Selain itu, acara study tour ini pun juga selesai. Beberapa hari kemudian, liburan musim panas pun akhirnya selesai dan sekarang sudah bersekolah kembali. Lalu di saat menyambut murid-muridnya, tiba-tiba Kokonoe datang yang langsung memeluk Aiko. Kepala sekolah yang melihat hal itu pun, saat Aiko sedang di kantornya langsung memarahin Aiko karena sudah terlalu dekat dengan murid-murid cewek di kelasnya. Lalu akibat dimarahin oleh kepala sekolahnya, Aiko jadi memutuskan untuk mulai dari sekarang akan menjaga jarak dari siswa cewek di kelasnya. Lalu akibat itu juga, Aiko mulai menjaga jarak kepada Kokonoe. Kokonoe yang mengetahui hal itu pun mulai sedih mengetahuinya. Walaupun begitu, Aiko tetap memilih menjauhin dan menjaga jarak kepada murid ceweknya. Puncaknya, setelah sekian lama Aiko bersikap seperti itu, Kokonoe langsung memeluk Aiko dan memohon kepada Aiko agar tidak menjauhin dirinya. Dan Kokonoe meminta agar Aiko tetap memeluk dan memberikan kasih sayang kepada dirinya. Aiko yang mendengar permohonan Kokonoe jadi merasa bersalah dan memutuskan tetap menjadi guru yang penyayang dan perhatian kepada murid-muridnya. Beberapa hari kemudian lagi, Aiko sekarang sedang berada di kelasnya dan sedang mengajar seperti biasanya. Tiba-tiba dia menyadari Kokonoe sekarang sedang berada di tebing tembok dan sedang bermain-main. Aiko yang melihat hal itu pun langsung berusaha menghentikan kelakuan Kokonoe. Namun saat berusaha, tiba-tiba Kokonoe mengikat Aiko yang membuat Aiko tidak bisa pergi. Dan akibat hal itu juga, murid-murid di kelasnya pun langsung berlari keluar dari kelas. Termasuk Kokonoe juga meninggalkan Aiko pergi. Dan akibat kelakuan Kokonoe, sekolahan pun menjadi gaduh. Selain kejadian itu, Aiko malah dipanggil ke kantor untuk berbicara dengan walinya Kokonoe, yaitu Reiji.
Namun Reiji malah menyalahkan Aiko, yang membuat Aiko semakin terpuruk. Bukan itu saja, guru-guru yang lain mulai menyalahkan Aiko, yang membuat kegaduhan itu terjadi karena kelalaian Aiko sendiri, yang membuat Aiko semakin kepikiran. Dan berakhir Aiko menjadi jatuh sakit. Pada esok harinya, Aiko memutuskan tidak pergi ke sekolahan dan memutuskan beristirahat di rumah. Saat itulah dia dikejutkan dengan kedatangan muridnya, yaitu Kokonoe, Koro, dan Mimi yang memutuskan merawat Aiko. Selain itu, Kokonoe meminta maaf kepada Aiko atas kelakuan dia kemarin. Namun Aiko memilih memaafkannya, dan akibat kejadian ini, hubungan mereka berempat juga semakin tambah akrab. Pada besok harinya, Aiko mulai mengajar kembali. Di saat dia menuju kelasnya, dia dikerumunin oleh para murid-muridnya yang merindukannya, yang menyesal atas kelakuan mereka kemarin. Yang tentu saja, kejadian ini membuat hubungan Aiko dan para murid-muridnya mulai semakin dekat dan bisa memahami satu sama lain. Waktu pun terus berlalu lagi, hingga pada suatu hari, di mana sekarang Aiko sedang bersih-bersih di ruangan olahraga sambil dibantu oleh Kokonoe. Lalu pada saat mereka bersih-bersih, secara mengejutkan ada guru lain yang mengunci ruangan tersebut, karena guru tersebut mengira tidak ada seseorang dalam ruangan tersebut. Saat mereka terkunci, sambil menunggu bantuan, mereka pun memutuskan mengobrol. Selama mengobrol, Kokonoe meminta Aiko untuk jangan pergi untuk selamanya, karena dirinya benar-benar takut akan kehilangan Aiko, dan meminta Aiko untuk tinggal di sisinya. Aiko yang mendengar permintaan Kokonoe langsung meyakinkan Kokonoe mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan Kokonoe sampai kapanpun itu. Kokonoe langsung sangat bahagia mendengarnya. Saat itulah Kokonoe mendapatkan panggilan dari Reiji yang benar-benar khawatir kepada Kokonoe. Reiji pun langsung menanyakan di mana Kokonoe sekarang. Kokonoe pun langsung meminta bantuan kepada Reiji. Lalu akibat hal itu, mereka pun akhirnya bisa keluar dari ruangan tersebut. Saat Aiko bertemu dengan Reiji, saat sedang berusaha menjelaskan situasinya, Reiji langsung mengeluarkan jurus fatality-nya kepada Aiko, yang membuat Aiko langsung terjatuh. Karena Reiji beranggapan kalau Aiko telah melakukan hal yang aneh-aneh kepada anaknya selama di ruangan tersebut. Lalu akibat anggapannya, dia pun berencana menyerang Aiko kembali dan langsung dihalangi oleh Kokonoe yang menjelaskan semuanya kalau Aiko tidak macam-macam. Karena emosinya Reiji sedang tidak stabil dan akibat sangat khawatir kepada Kokonoe, dia pun langsung menarik paksa Kokonoe dan mengajaknya untuk pulang. Lalu besok harinya, Aiko mendapat kabar kalau Kokonoe tidak dapat masuk bersekolah, yang membuatnya semakin khawatir kepada Kokonoe. Bahkan saking khawatirnya, Aiko tidak bisa fokus dalam mengajarnya. Selain itu, Aiko berusaha mengirim dan menanyakan kabar Kokonoe melalui SMS. Walaupun usahanya sia-sia, karena SMS-nya tidak dibalas oleh Kokonoe. Lalu pada esok harinya lagi, saat dia di kantornya, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Reiji yang meminta surat pindah kepada Aiko, karena Reiji berencana akan memindah sekolahnya Kokonoe agar Kokonoe bisa menjauhin Aiko. Aiko yang mendengar pernyataan tersebut berusaha meyakinkan Reiji agar tidak melakukan rencananya. Namun rencana Aiko sia-sia dan Reiji pun langsung pergi meninggalkan Aiko. Lalu kemudian pada sore harinya, karena khawatir dengan keadaan Kokonoe, Aiko langsung ke rumah Kokonoe dan langsung masuk memeriksa keadaan Kokonoe. Saat Aiko memeriksanya, ada kejadian yang membuat Aiko menjadi salah paham tentang Kokonoe. Namun Kokonoe langsung menjelaskan semuanya kalau Reiji sekarang sedang pingsan akibat traumanya kambuh. Karena Reiji memiliki trauma yang sangat mendalam akan takut kehilangan orang yang dia sayang. Setelah itu, Aiko dan Kokonoe memutuskan merawat Reiji yang sedang pingsan. Selama merawat, Kokonoe bilang kepada Aiko kalau dirinya benar-benar ingin bersekolah kembali seperti biasanya. Aiko yang mendengar hal tersebut pun langsung menenangkan Kokonoe kalau Kokonoe bakal bersekolah kembali dan Reiji akan membaik karena ini hanyalah kesalahpahaman. Setelah meyakinkan Kokonoe, Aiko memutuskan pergi dan pamit.
Sementara itu di sisi lain, ternyata obrolan mereka tadi diam-diam didengarin oleh Reiji yang telah sadar. Akibat mendengar hal tersebut, Reiji mulai gak salah paham lagi terhadap Sensei Aiko. Kemudian pada esoknya, Kokonoe bersekolah kembali karena Reiji telah berubah pikiran. Lalu akibat hal itu, kegiatan mengajar Aiko pun kembali seperti biasanya, dipenuhin canda dan tawa terhadap dirinya dan murid-murid kesayangannya. Cerita tentang anime ini sampai di sini saja dan ceritanya pun tamat.